Jadi sudah sepatutnya hari ini kita memuliakan mereka. Jadi kalau Anda hari ini ingin rezeki Anda berkah, rezeki Anda lancar, cobalah hari ini untuk berbakti kepada orang tua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Miftah Renia. Halo positive people, soleh people. Ya, hari ini sesuai dengan tema belakang ini Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh. Hari ini tapi saya bukan sebagai dai ataupun penceramah apalagi Ustadz. Hari ini saya ingin membahas sebuah topik yang sangat penting, di mana beberapa banyak bertanya sama saya. Ada yang bertanya panggil saya Mas, Kak, Pak Miftah dan lain-lainnya. Ya, pertanyaannya apa? Kenapa Bro Miftah penjualan saya itu mandek, nggak laku-laku, bisnis saya itu gagal terus. Nah, ternyata ada beberapa hal yang harus kita perhatikan selain kerja keras. Karena mereka berkata, saya sudah kerja keras, saya sudah promosi habis-habisan, saya sudah ngeluarin budget iklan, saya sudah ngeluarin biaya untuk bisnis saya yang sangat besar. Tetapi kenapa bisnis saya tidak sesuai dengan ekspektasi saya? Kayak kita tahu mungkin hari ini untuk sukses harus kerja keras, harus belajar dan lain-lainnya. Ternyata yang lebih penting daripada itu adalah marketing langit. Ya, marketing langit. Ya, marketing langit ini apa? Langsung saja kita bahas apa itu faktor langit. Faktor langit adalah faktor yang mempengaruhi perkembangan bisnis kita, yang mana yang tidak ada urusannya tentang ilmu marketing apapun, tetapi hubungan kita tentang keridhaan yang di atas. Jadi ada sekitar 9 tips hari ini yang akan saya sharing kepada teman-teman semuanya. Tips yang pertama adalah berbaik sangka sama Allah. Iya, husnuzon ya. Jadi kalau kita hari ini berbaik sangka sama Allah, Allah juga akan memberikan terbaik bagi kita. Karena ternyata banyak di antara kita hari ini sedikit mengalami cobaan di awal dalam berbisnis, langsung berpikir, wah ini sepertinya bukan passion saya, wah seperti bisnis susah. Tetapi coba berpikir, Allah itu terkadang hanya ingin melihat siapa hambanya yang pantas diberikan rezeki lebih. Oleh karena itu, ketika kita belum mendapatkan apa yang kita inginkan, percaya saja sama Allah, Allah akan memberikannya tepat pada waktunya. Jadi tugas kita apa? Teruslah berusaha. Kita masuk ke poin nomor 2. Berdoa. Ya, seperti yang kita tahu, seandainya teman-teman hari ini datang ke sebuah kerajaan terus ketemu sama raja, saya sangat yakin teman-teman akan caper, cari perhatian sama sang raja, dan ujung-ujungnya pasti minta sesuatu. Sang raja, bolehkah saya minta sesuatu kepada sang raja? Padahal yang menciptakan raja ini adalah Allah. Kenapa tidak kita hari ini meminta sama sang pencipta yang maha baik, yang maha pemberi, yang maha luar biasa? Ya, kalau kita hari ini meminta, insya Allah Allah akan memberi. Jadi dalam ayat pun sudah banyak, mintalah maka aku akan memberi. Nah, kita masuk ke poin nomor 3. Berbakti kepada orang tua. Semua kita tahu, ridallah fi ridha walidain. Jadi keridhaan Allah itu terletak kepada keridhaan kedua orang tua kita, yang mana sudah melahirin kita, yang mana ibu kita sudah 9 bulan mengandung, terus orang tua kita sebelum kita mungkin nginjak bumi sudah cari nafkah ya untuk diri kita. Jadi sudah sepatutnya hari ini kita memuliakan mereka. Jadi kalau Anda hari ini ingin rezeki Anda berkah, rezeki Anda lancar, cobalah hari ini untuk berbakti kepada orang tua. Ya, bisa mungkin bagi Anda di luar kota, Anda bisa sering nelpon orang tua, bisa ngirimin uang, ataupun minimal kalau nggak ngirimin, jangan ya minta sebentar-sebentar ke orang tua, kurangilah beban mereka. Atau mungkin bagi Anda yang kerja hari ini, bisa coba untuk nafkahi mereka, beli apa yang mereka suka. Walaupun mereka nggak minta, saya sangat yakin ketika kita beri, mereka dengan sangat senang hati untuk menerimanya. Sudah sepatutnya kita sebagai seorang anak untuk memberikan yang terbaik kepada orang tua kita. Kita masuk ke poin nomor 4. Poin nomor 4 adalah sedekah. Ya, semua orang pasti pernah mendengar sedekah tidak akan mengurangi harta kita. Semakin kita sedekahkan harta kita, insya Allah semakin berkah dan juga bertambah. Mungkin nanti saya akan bahas di judul khusus sedekah, di mana sedekah ini sebenarnya sangat luas, baik itu sedekah harian, sedekah mingguan, bahkan sedekah bulanan. Kita akan langsung masuk ke tips kelima. Mengerjakan kewajiban dan sunnah dan meninggalkan semua larangan Allah. Nah, artinya apa?
hari ini yang kita tahu mungkin kewajiban kita salah satunya adalah sholat wajib 5 waktu. Nah, usahakan sholat wajib 5 waktu ini kita usahakan bisa di masjid, ya seperti masjid yang di belakang saya ini. Nah, Anda mungkin bisa ke masjid terdekat dengan rumah Anda atau tempat kerja Anda. Mungkin di awal untuk membiasakan sholat wajib ini mungkin sedikit susah, tetapi kalau Anda sudah membiasakannya, bahkan ketika Anda tidak sholat di masjid, rasanya ada yang sesuatu yang hilang atau hati Anda seperti gundah gitu. Nah, jadi ini masalah membiasakan. Saya kasih sedikit tips agar Anda bisa sholat 5 waktu di masjid. Anda bisa buat alarm 15 menit sebelum azan. Dengan begitu Anda bisa ngambil waktu untuk meninggalkan pekerjaan Anda dan Anda pergi ke masjid. Kenapa kita harus meninggalkan larangan Allah? Karena ketika kita mengerjakan apa yang Allah larang, bisa jadi itu yang menghambat rezeki kita. Bisa jadi itulah yang membuat rezeki kita tidak sampai ke tangan kita. Jadi pastikan Anda mengerjakan seluruh kewajiban-kewajiban Anda dan meninggalkan larangan-larangan dari Allah. Oke, kita sekarang memasuki tips nomor 6. Silaturahmi. Ya, sebagaimana mungkin sesama muslim, kita itu wajib juga silaturahmi. Mungkin dari agama apapun, silaturahmi sangat dianjurkan. Kenapa? Karena memperlancar rezeki kita dan juga memperpanjang umur kita. Mungkin ada teman kita yang sakit, hari ini sudah selayaknya kita menjenguk. Ataupun kalau tidak ada yang sakit, sudah selayaknya hari ini kita tegur sapa. Baik untuk mungkin sekarang sudah zaman canggih, sudah ada zamannya sosial media, mungkin kita bisa sekedar say hi sama teman-teman kita di Instagram, di Facebook, ataupun di WA. Dan ini sangat penting teman-teman. Kenapa? Karena di saat mungkin suatu hari kita susah, itu ada teman kita. Jadi terkadang rezeki bukan hanya uang, tetapi juga teman yang baik. Nah, kita mau masuki sekarang poin selanjutnya, poin nomor 7. Ini mungkin sudah sering terdengar di telinga teman-teman. Hindari riba. Masih banyak orang hari ini terikat sama bank konvensional. Mungkin bahkan ya pinjam sama rentenir, nauzubillah. Bahkan sekarang pinjaman yang paling bahaya lagi, pinjaman online. Ini jauh lebih parah daripada pinjaman yang di bank. Kenapa? Karena mereka bunganya sangat tinggi. Jadi kalau Anda hari ini ingin berbisnis, tidak punya modal, Anda sabar. Anda mungkin bisa jualin barang orang dulu, Anda tabung, baru Anda berbisnis. Jangan pernah libatkan hal-hal atau uang-uang yang nauzubillah, uang haram. Karena kenapa? Karena ketika mungkin Anda mengerjakannya dengan uang-uang yang nauzubillah, uang haram, sudah banyak cerita. Salah satu cerita nyata itu di Banda Aceh, ada seseorang, tapi saya nggak akan sebut namanya. Jadi salah satu pengusaha Banda Aceh itu punya sekitar puluhan supermarket. Bahkan kalau saya nggak salah, itu ada ratusan supermarket. Karena dia meminjam uang ke bank, hanya dalam waktu sekejap, semua supermarketnya harus tutup. Kebayang? Di atas 100 supermarket harus tutup gara-gara uang riba. Jadi sekali lagi, uang riba ini hanya godaan sementara yang kelihatannya nikmat, tapi kedepannya akan mencekik leher kita. Ya, poin selanjutnya, karena matahari sudah mulai naik, sudah mulai slow, ya kita langsung saja. Poin nomor 8 adalah berbagi manfaat. Jadi hari ini, apapun yang kita punya, kita bisa berbagi ke banyak orang. Baik itu ilmu yang kita punya, kita bisa ambil postingan-postingan orang, kita share kepada orang lain. Dengan kita berbagi manfaat kepada banyak orang, insya Allah rezeki akan mengalir lebih deras daripada biasanya. Oke, poin terakhir yang sangat penting adalah nomor 9. Bersyukur. Benar. Allah sudah menjanjikan bagi umatnya yang bersyukur, itu Allah akan menambahkan nikmatnya. Jadi apabila Anda hari ini mendapatkan sesuatu nikmat ataupun rezeki, jangan lupa bersyukur. Sekecil apapun rezeki itu. Karena ketika kita bersyukur, kita akan merasa cukup. Karena ketika kita bersyukur, kita merasa tenang diri kita. Nah, ketika itulah Allah akan menambahkan rezeki kita. Jadi buat teman-teman, itu dia tips dan marketing cara langit. Semoga bermanfaat. Ya, jadi pastikan teman-teman jangan lupa subscribe biar nggak ketinggalan video-video menarik selanjutnya, video-video yang bermanfaat selanjutnya. Jangan lupa komen, ya mungkin teman-teman bisa request nanti judul-judul apa selanjutnya yang akan kita bahas. Saya doakan semoga rezeki teman-teman hari ini terus berlimpah dan berkah. Salam sukses buat semuanya, sukses mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.